Senja perlahan turun, menyelimuti langit pesantren dengan semburat jingga. Angin berembus lembut, membawa aroma khas tanah yang mulai mendingin setelah seharian diterpa terik. Di serambi, para santri duduk bersila, membentuk lingkaran rapi. Mata mereka tertuju pada dua sosok yang duduk di tengah, Gus Ikdam dan Gus Baha. Malam itu bukan malam biasa. Ramadan hanya tinggal hitungan hari, dan seperti tradisi setiap tahun, para santri berkumpul untuk mendengar nasihat dari para kiai. Ada kegembiraan yang samar-samar terpancar dari wajah mereka, bercampur dengan harapan dan sedikit kegelisahan. Gus Ikdam membuka pembicaraan dengan senyum tipis, matanya menatap santri satu persatu, seolah hendak memastikan bahwa mereka benar-benar siap menyambut bulan suci. Lebih besar dari, sebentar lagi Ramadan datang, tamu agung yang membawa keberkahan. Tapi coba tanya pada diri sendiri, sudah siap menyambutnya atau belum? Suasana hening, para santri saling berpandangan. Gus Baha, yang sejak tadi duduk santai dengan sarung dilipat setengah, ikut angkat bicara. Lebih besar dari, kalau ada tamu penting mau datang ke rumah, apa yang kalian lakukan? Seorang santri di barisan depan menjawab hati-hati, membersihkan rumah, Kiai. Gus Baha tertawa kecil. Nah, itu kalau tamunya manusia. Ramadan lebih dari sekadar tamu biasa. Ini bulan yang membawa rahmat, pengampunan, dan peluang emas untuk memperbaiki diri. Kalau mau menyambutnya, yang harus kita bersihkan bukan cuma rumah, tapi hati. Seorang santri di belakang mengangkat tangan, ragu-ragu sebelum bertanya, bagaimana cara membersihkan hati, Kiai? Gus Ikdam menatapnya penuh arti. Lebih besar dari, hati yang kotor sulit menerima cahaya Ramadan. Maka sebelum bulan suci tiba, kita harus bertaubat, meminta maaf kepada sesama, mengurangi kebiasaan buruk, dan meluruskan niat. Ramadan adalah bulan penyucian, tapi kalau dari awal kita tidak ada keinginan untuk berubah, maka Ramadan hanya jadi ritual kosong. Udara semakin sejuk, suara jangkrik mulai terdengar dari kejauhan. Para santri menyimak dengan saksama, merasa tersentuh oleh kata-kata itu. Gus Baha kembali menambahkan dengan gaya khasnya. Lebih besar dari, orang sering berharap Ramadan akan mengubah mereka, tapi lupa bahwa perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai setelah sebulan penuh puasa, salat tarawih, dan tadarus, kita kembali ke kebiasaan lama seperti tidak terjadi apa-apa. Beberapa santri mengangguk pelan, ada yang menunduk, mungkin sedang merenungi kebiasaan buruknya. Gus Ikdam menatap mereka dengan lembut. Lebih besar dari, jangan takut, jangan khawatir. Ramadan bukan tentang menjadi sempurna dalam sehari, tapi tentang belajar menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit. Yang penting, ada niat untuk berubah. Cahaya lentera di serambi berpendar lembut. Malam semakin larut, tapi di hati para santri, semangat menyambut Ramadan baru saja menyala. Malam kian larut, tetapi di serambi pesantren, suasana justru semakin hangat. Beberapa santri masih terdiam, larut dalam renungan setelah mendengar wejangan Gus Ikdam dan Gus Baha tentang pentingnya menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Angin berembus pelan, menggoyangkan lampu minyak yang tergantung di tiang kayu. Bayang-bayang yang terpantul di dinding bergerak pelan, seolah ikut mendengarkan percakapan mereka. Gus Ikdam menyandarkan punggungnya ke tiang, menatap langit yang bertabur bintang. Suaranya terdengar lebih dalam, penuh ketenangan. Lebih besar dari, besok atau lusa, saat hilal terlihat, kita akan memulai puasa. Tapi sebelum itu, tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah kita benar-benar paham bagaimana berpuasa yang benar? Para santri saling berpandangan. Beberapa dari mereka mengangguk yakin, tapi sebagian lagi terlihat ragu. Seorang santri yang duduk di dekat tangga akhirnya mengangkat tangan, suaranya agak pelan. Bukankah puasa itu hanya menahan lapar dan haus, Kiai? Gus Baha tersenyum tipis, lalu berseru pelan, nah, itu dia. Banyak orang berpuasa, tapi hanya sekadar menahan lapar. Kalau begitu, apa bedanya dengan orang yang tidak makan karena tidak punya uang? Beberapa santri tertawa kecil, tapi segera terdiam saat menyadari maksud dari ucapan itu. Gus Ikdam mengambil segelas air dari hadapannya, mengangkatnya setinggi dada, lalu berkata, lebih besar dari, coba bayangkan, ini air segar di siang hari Ramadan. Kita haus, tapi kita tidak meminumnya. Apa yang membuat kita menahan diri? Seorang santri menjawab cepat, karena puasa, Kiai. Gus Ikdam mengangguk. Iya, tapi bukan sekadar karena aturan.
Kita tidak minum karena kita yakin Allah melihat kita. Itulah inti dari puasa, menahan diri bukan karena takut ketahuan orang lain, tetapi karena sadar Allah selalu mengawasi. Hening sejenak, angin kembali berembus, membawa aroma tanah yang mulai berembun. Gus Baha kemudian melanjutkan, kali ini dengan nada lebih serius. Lebih besar dari puasa itu ada rukunnya, dan kalau salah satunya tidak terpenuhi, puasanya tidak sah. Apa saja rukun puasa? Santri-santri terdiam. Beberapa mencoba mengingat pelajaran yang pernah mereka dapatkan. Lebih besar dari 2, lanjut Gus Baha sebelum ada yang sempat menjawab. Pertama, niat. Kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan sejak fajar hingga maghrib. Gus Ikdam menambahkan, niat itu bukan sekadar ucapan di mulut, tapi tekad dalam hati. Kalau kita bangun sahur dan sadar bahwa kita akan berpuasa, itu sudah niat. Tidak perlu dilafalkan dengan suara keras, apalagi sampai teriak-teriak. Beberapa santri tertawa lagi, membayangkan ada orang yang niat puasa dengan suara menggelegar di tengah malam. Lebih besar dari, lalu soal menahan diri, lanjut Gus Ikdam. Bukan cuma soal makanan dan minuman, tapi juga menahan lisan dari berkata kasar, menjaga mata dari hal yang haram, dan menahan hati dari kebencian. Seorang santri yang sejak tadi termenung akhirnya bersuara, kalau kita sudah niat puasa, tapi sepanjang hari masih suka marah-marah, puasanya tetap sah atau tidak, Kiai? Gus Baha tersenyum lebar. Sah, tapi pahalanya bisa berkurang. Puasa itu ibadah, bukan sekadar diet menahan lapar. Kalau masih mudah tersinggung, suka gibah, atau hatinya dipenuhi kebencian, puasanya bisa kehilangan makna. Suasana kembali hening. Santri-santri mulai memahami bahwa puasa bukan hanya urusan perut dan tenggorokan, tetapi juga soal hati dan akhlak. Gus Ikdam menarik napas pelan, lalu berkata dengan lembut, lebih besar dari Ramadan adalah latihan. Seperti seorang prajurit yang berlatih sebelum berperang, kita pun berlatih melawan hawa nafsu. Jika latihan ini sungguh-sungguh, setelah Ramadan kita akan menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, dan lebih dekat dengan Allah. Di kejauhan, suara azan Isya menggema, menandakan bahwa malam semakin larut. Para santri bangkit perlahan, bersiap menuju masjid, tapi di hati mereka, ada pemahaman baru yang tumbuh. Puasa bukan sekadar ritual, ini adalah perjalanan menuju kesadaran, latihan untuk mengingat bahwa di setiap detik kehidupan, Allah selalu melihat. Malam terus beranjak, tetapi di serambi pesantren, suasana masih hangat. Setelah memahami rukun puasa, para santri kini memasuki pembahasan baru. Meski lelah mulai terasa, mereka tetap antusias. Ada semacam cahaya di mata mereka, semangat untuk menjalani Ramadan dengan lebih baik. Gus Ikdam duduk bersila dengan tenang, jari-jarinya mengetuk-ngetuk lutut, tanda ia sedang menyusun kata-kata. Gus Baha di sebelahnya menggulung ujung sarungnya, bersiap menambahkan gurauan di sela-sela pembahasan. Lebih besar dari, kalau ada ibadah yang utama, pasti ada yang menyempurnakan. Begitu juga puasa. Puasa yang sah sudah cukup, tapi kalau mau lebih berkah, ada sunnah-sunnah yang harus dijaga. Para santri mendekatkan tubuh mereka, lebih fokus. Gus Baha mengangkat tangannya, menunjuk ke arah salah satu santri, coba, siapa yang tahu apa sunnah pertama dalam puasa? Seorang santri mengangkat tangan, suaranya ragu-ragu. Sahur, Kiai. Gus Baha tersenyum lebar. Nah, betul, sahur itu berkah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sahurlah kalian, karena di dalam sahur ada keberkahan. Tapi masalahnya, ada yang sahurnya semangat, tapi salat subuhnya malah kelewat. Tawa kecil terdengar di antara para santri. Beberapa dari mereka saling pandang, mungkin merasa pernah mengalami hal yang sama. Gus Ikdam menambahkan, suaranya lebih dalam, sahur bukan sekadar makan sebelum fajar. Ini bagian dari ibadah. Rasulullah bahkan menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur, jangan terlalu awal. Yang penting, walaupun hanya seteguk air, jangan tinggalkan sahur. Seorang santri mengangkat tangan, Kiai, kalau bangunnya telat, azan subuh sudah berkumandang, masih boleh sahur atau tidak? Gus Baha menoleh pada Gus Ikdam, mengangkat alis seperti memberi kesempatan menjawab. Gus Ikdam tersenyum tipis, kalau azan sudah berkumandang, berarti fajar telah tiba. Itu tandanya waktu sahur sudah habis. Tapi kalau masih ada makanan di mulut saat azan berkumandang, segera telan, jangan malah tambah suapan baru.
Santri itu mengangguk pelan, mengingat-ingat. Lebih besar dari, lalu, sunnah yang kedua apa? Tanya Gus Baha, kali ini matanya berkeliling menatap wajah santri-santri. Tak ada yang berani menjawab. Lebih besar dari, menyegerakan berbuka, lanjut Gus Ikdam. Jangan ditunda-tunda. Begitu matahari terbenam, segera berbuka. Rasulullah sendiri selalu berbuka dengan kurma atau seteguk air. Gus Baha menyandarkan punggungnya ke dinding kayu, suaranya lebih ringan, tapi ada orang yang berbukanya tidak sederhana, malah pesta pora. Seharian menahan lapar, giliran buka malah kalap. Itu bukan sunnah, itu balas dendam namanya. Santri-santri tertawa lagi. Lebih besar dari, berbukalah secukupnya, lanjut Gus Ikdam. Jangan sampai perut penuh lalu malas beribadah. Ingat, Ramadan bukan soal makan di waktu maghrib, tapi soal bagaimana menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Malam semakin larut, tapi pembahasan terus berlanjut. Lebih besar dari, ada lagi sunnah lain, kata Gus Ikdam. Memperbanyak doa saat berpuasa. Doa orang yang berpuasa itu mustajab. Jadi, jangan hanya menahan lapar, tapi juga perbanyak meminta kepada Allah. Seorang santri mengangkat tangan, "Kiai, doa yang paling baik saat berbuka itu apa?" Gus Ikdam tersenyum, yang diajarkan Rasulullah, "Allahumma inni laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu." Ya Allah, karenamu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Santri itu mencatat di bukunya, takut melupakan. Gus Baha kemudian menutup pembicaraan dengan nasihat yang menohok, puasa itu ibadah yang penuh rahasia. Orang lain bisa melihat kita lapar, tapi hanya Allah yang tahu apakah kita sungguh-sungguh berpuasa. Maka, kalau ingin puasa kita lebih bermakna, jangan hanya mengejar sahnya, tapi juga berkahnya. Senja telah lama berganti malam, dan para santri kini memahami bahwa Ramadan bukan hanya soal menahan lapar, tapi juga bagaimana menyempurnakannya dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan. Mereka tidak sabar menyambut hari pertama puasa, kali ini dengan pemahaman yang lebih dalam. Malam semakin larut, namun semangat para santri tak surut. Mereka masih duduk bersila di serambi pesantren, menyimak setiap kalimat yang meluncur dari lisan Gus Ikdam dan Gus Baha. Setelah membahas sunnah-sunnah puasa, kini mereka memasuki bagian yang lebih krusial, hal-hal yang membatalkan dan yang dapat mengurangi kesempurnaan puasa. Gus Ikdam meluruskan duduknya, sorot matanya lebih tajam. Ia tahu, banyak orang yang mengira puasanya baik-baik saja, padahal tanpa sadar telah melakukan hal yang membatalkan atau setidaknya mengurangi nilainya. Lebih besar dari, kalian sudah paham rukun dan sunnah puasa. Tapi ada satu hal yang tak kalah penting, bagaimana agar puasa kita tidak sia-sia. Para santri menegakkan punggung. Mereka tahu, pembahasan kali ini akan lebih serius. Gus Baha melirik salah satu santri yang duduk di dekat tangga. "Coba, apa yang paling jelas bisa membatalkan puasa?" Santri itu berpikir sejenak sebelum menjawab, "Makan dan minum dengan sengaja, Kiai." Gus Baha tersenyum puas. "Betul, itu yang paling dasar. Kalau seseorang makan atau minum dengan sengaja di siang hari Ramadan, maka puasanya batal. Tapi ingat, kalau lupa dan tidak sengaja, itu tidak membatalkan." Seorang santri di barisan belakang tiba-tiba angkat tangan, suaranya agak ragu, "Kiai, kalau ada orang makan karena lupa, lalu dia baru sadar di tengah suapan, harus bagaimana?" Gus Ikdam tersenyum tipis. "Kalau baru sadar, ya langsung berhenti. Jangan malah diteruskan. Tapi kalau benar-benar lupa, itu rezeki dari Allah. Asalkan jangan pura-pura lupa." Gelak tawa terdengar. Beberapa santri saling melirik, mungkin ada yang pernah mengalami kejadian serupa. Gus Baha kemudian melanjutkan dengan suara lebih dalam, "Selain makan dan minum, ada satu hal lain yang juga membatalkan puasa, yaitu hubungan suami istri di siang hari." Beberapa santri yang lebih muda menunduk, sementara yang lebih dewasa mengangguk-angguk paham. Lebih besar dari, kalau sampai ini terjadi, bukan hanya puasanya batal, tapi juga ada kafarah denda yang harus dilakukan, lanjut Gus Ikdam. Yakni membebaskan budak, atau kalau tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau masih tidak sanggup, memberi makan 60 orang miskin. Seorang santri bersuara pelan, "Berarti hukumannya berat sekali, Kiai." Gus Baha mengangguk mantap. "Tentu, ini bukan perkara sepele. Ramadan adalah bulan ibadah, bukan bulan menuruti hawa nafsu." Suasana sejenak hening.
Para santri mulai memahami betapa pentingnya menjaga puasa agar tetap sah. Namun, pembahasan belum selesai. Gus Ikdam menghela napas, lalu bertanya, "Nah, selain hal-hal yang membatalkan, ada juga yang makruh. Siapa yang bisa menyebutkan salah satunya?" Tak ada yang langsung menjawab. Gus Baha pun menambahkan, misalnya, berlebih-lebihan saat berkumur ketika wudhu. Kalau sampai air masuk ke tenggorokan, bisa batal. Seorang santri mengangkat tangan, suaranya agak penasaran, "Kiai, kalau muntah saat puasa, batal atau tidak?" Gus Ikdam menjawab dengan lembut, "Kalau muntahnya tidak disengaja, puasanya tetap sah. Tapi kalau sengaja dimuntahkan, itu bisa membatalkan." Para santri mencatat dengan saksama, tak ingin ada hal yang terlewat. Gus Baha kemudian menutup pembicaraan dengan nada yang lebih lembut, "Intinya, puasa bukan hanya soal menahan lapar, tapi juga menjaga diri. Jangan sampai seharian menahan haus dan lapar, tapi mulut masih sibuk bergunjing, hati masih dipenuhi amarah. Itu memang tidak membatalkan secara hukum, tapi bisa menghapus pahala puasa." Malam semakin larut, tetapi di hati para santri, ada pemahaman baru yang tumbuh. Mereka kini sadar, Ramadan bukan hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menjaga hati, lisan, dan perbuatan agar tidak merusak pahala yang telah mereka kumpulkan sepanjang hari. Angin malam berembus lembut, menggoyangkan dedaunan di pekarangan pesantren. Para santri masih setia duduk bersila, meski mata mereka mulai diselimuti kantuk. Namun, tak ada yang beranjak. Pembahasan malam ini semakin dalam, bukan lagi sekadar soal hukum, tetapi tentang hakikat dari ibadah yang mereka jalani. Gus Ikdam menarik napas pelan, lalu berkata, "Puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus, bukan sekadar perkara sah atau batal. Jika hanya itu yang kita pahami, kita belum menyentuh makna sebenarnya." Para santri menatapnya penuh perhatian. Ada ketegangan yang samar, seolah-olah mereka baru saja diajak memasuki dimensi lain dari ibadah yang selama ini mereka jalani. Gus Baha, yang sejak tadi menyimak dengan tangan bersedekap, akhirnya ikut berbicara. Suaranya dalam, tetapi lembut. Lebih besar dari, puasa adalah jalan menuju ketakwaan. Allah tidak menyuruh kita berlapar-lapar tanpa tujuan. Dia ingin kita belajar bagaimana rasanya menjadi orang yang kekurangan, bagaimana rasanya menahan diri dari hal-hal yang kita inginkan. Kalau seseorang puasa tapi tidak mengambil pelajaran dari itu, dia hanya menahan haus dan lapar, tidak lebih. Seorang santri yang duduk di barisan depan mengangkat tangan. Suaranya pelan, penuh kehati-hatian. "Kiai, bagaimana cara agar puasa kita tidak sekadar menjadi ritual kosong?" Gus Ikdam tersenyum tipis. Dengan memahami bahwa puasa bukan sekadar perbuatan fisik, tetapi perjalanan spiritual. Perut boleh kosong, tapi hati harus penuh dengan keikhlasan dan kesabaran. Suasana kembali hening. Para santri mulai merenungi kata-kata itu. Gus Baha kemudian berseru dengan nada lebih ringan, "Kalian tahu, puasa itu seperti pedang yang ditempa dalam api. Jika seseorang menjalaninya dengan benar, ia akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Tapi kalau hanya menjalankan puasa secara fisik tanpa memahami tujuannya, ia tetap lemah dan mudah tergoda oleh hawa nafsu." Seorang santri lainnya tiba-tiba bertanya, "Kiai, kalau puasa itu untuk menahan nafsu, mengapa masih ada orang yang setelah Ramadan tetap sama saja, bahkan kembali melakukan dosa?" Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab, "Karena mereka tidak benar-benar memahami hakikat puasa. Mereka hanya melihatnya sebagai kewajiban tahunan, bukan sebagai proses perubahan. Orang yang sungguh-sungguh berpuasa akan merasakan perubahan dalam dirinya. Jika setelah Ramadan seseorang tetap sama, berarti ia hanya berpuasa secara lahiriah, tetapi tidak secara batin." Santri itu mengangguk pelan. Jawaban itu seperti menamparkan kesadarannya. Gus Baha kemudian menambahkan dengan nada serius, "Puasa adalah latihan. Seperti seorang prajurit yang berlatih sebelum bertempur, kita pun berlatih selama Ramadan agar setelahnya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jika setelah latihan seseorang tetap lemah, berarti ia tidak bersungguh-sungguh dalam latihannya." Malam semakin larut. Lentera di serambi berpendar lembut, menerangi wajah-wajah para santri yang mulai dipenuhi perenungan. Mereka kini memahami bahwa Ramadan bukan hanya soal menahan diri, tetapi tentang bagaimana mereka menempa jiwa agar lebih dekat dengan Allah. Gus Ikdam memandang langit yang bertabur bintang,
lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik. Lebih besar dari Ramadan adalah cermin. Ia memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Jika selama ini kita mengira kita adalah orang yang sabar, Ramadan akan menguji kesabaran itu. Jika kita mengira kita sudah ikhlas, Ramadan akan membuktikan sebaliknya. Maka, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadikan puasa sebagai jalan menuju cahaya, bukan sekadar ritual tahunan tanpa makna. Mata para santri kini tak lagi mengantuk. Mereka terjaga, bukan karena tubuh mereka masih kuat, tetapi karena hati mereka telah tersentuh oleh makna hakiki dari puasa yang selama ini mungkin belum benar-benar mereka pahami. Dini hari menjelang, tetapi tak ada satupun santri yang beranjak dari tempatnya. Mereka masih duduk bersila, larut dalam perenungan setelah mendengar wejangan tentang hakikat puasa. Angin malam berembus lembut, membawa aroma embun yang mulai turun, seakan menjadi saksi bahwa ilmu yang mereka serap bukan sekadar kata-kata, melainkan pelita yang menerangi jiwa. Gus Ikdam menatap wajah-wajah santri satu persatu. Mata mereka dipenuhi pertanyaan, seolah ingin menggali lebih dalam lagi. Dengan suara pelan namun penuh ketegasan, ia berkata, lebih besar dari Ramadan itu madrasah. Ia bukan sekadar bulan ibadah, tapi tempat di mana kita ditempa, diuji, dan dibentuk menjadi manusia yang lebih baik. Para santri terdiam. Ada yang mengangguk pelan, ada yang masih berusaha memahami kedalaman makna dari kalimat itu. Gus Baha, yang sedari tadi membiarkan suasana larut dalam sunyi, akhirnya bersuara, kalau kita masuk ke madrasah, pasti ada pelajaran yang harus kita lalui, ada ujian yang harus kita hadapi. Ramadan juga begitu. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tapi latihan untuk menghadapi kehidupan setelahnya. Seorang santri yang duduk di sudut serambi akhirnya mengangkat tangan. Kiai, kalau Ramadan itu madrasah, apa yang harus kita pelajari di dalamnya? Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu menjawab, 3 hal, kesabaran, keikhlasan, dan kejujuran. Santri-santri saling pandang. Mereka tahu, kata-kata itu bukan sekadar teori, tapi sesuatu yang harus mereka resapi dan jalani. Lebih besar dari, pertama, kesabaran, lanjut Gus Ikdam. Ramadan mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Ada saat-saat kita harus menahan diri, ada momen-momen di mana kita harus bersabar atas ujian. Orang yang tidak sabar saat puasa, mudah marah hanya karena lapar atau haus, berarti ia belum lulus dari madrasah ini. Seorang santri tersenyum kecut, merasa tersindir. Mungkin ia teringat betapa seringnya ia mengeluh saat berpuasa. Lebih besar dari, kedua, keikhlasan, kata Gus Baha. Puasa itu ibadah yang paling tersembunyi. Salat bisa terlihat, zakat bisa dihitung, tapi puasa, tidak ada yang tahu apakah seseorang benar-benar berpuasa kecuali dirinya sendiri dan Allah. Jika ada orang yang diam-diam makan di siang hari Ramadan, tidak ada yang tahu, tapi ia sendiri tahu apakah ia jujur kepada Allah atau tidak. Maka Ramadan mengajarkan kita ikhlas beribadah, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Para santri terdiam lebih lama. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menyentuh hati mereka. Gus Ikdam kemudian melanjutkan, suaranya lebih dalam, dan yang ketiga, kejujuran. Ramadan mengajarkan kita untuk jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini kita benar-benar beribadah karena Allah atau hanya ingin dilihat orang lain? Apakah kita benar-benar berusaha menahan diri dari hal-hal yang haram, atau sekadar menahan lapar tanpa menjaga hati dan lisan? Hening, malam kian pekat, tetapi suasana semakin terang di dalam hati para santri. Mereka mulai melihat Ramadan dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar bulan puasa, melainkan tempat mereka belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Gus Baha tersenyum, lalu berkata dengan lembut, kalau kita ingin tahu apakah kita benar-benar mendapatkan manfaat dari Ramadan, lihat diri kita setelah bulan ini berlalu. Jika setelah Ramadan kita tetap sabar, tetap ikhlas, dan tetap jujur, berarti kita telah lulus dari madrasah ini. Tapi jika setelah Ramadan kita kembali ke kebiasaan lama, berarti kita hanya sekadar menjalani Ramadan tanpa benar-benar belajar darinya. Angin kembali berembus, seolah menguatkan makna dari kata-kata itu. Para santri kini memahami bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar, bukan sekadar menunggu waktu berbuka, tetapi sebuah perjalanan. Sebuah madrasah ruhani yang mengajarkan mereka tentang kesabaran,
keikhlasan, dan kejujuran, 3 hal yang akan menentukan siapa mereka setelah bulan suci ini berlalu. Suasana pesantren semakin hening. Ramadan hampir mencapai puncaknya, dan di Serambi yang mulai dingin oleh embusan angin malam, para santri masih duduk dalam lingkaran ilmu. Malam itu terasa berbeda. Ada ketegangan samar yang menggantung di udara, seolah semua orang menyadari bahwa Ramadan perlahan-lahan akan meninggalkan mereka. Gus Ikdam menatap para santri dengan sorot mata yang teduh, tetapi dalam suaranya tersimpan ketegasan. Lebih besar dari, sebagian besar orang menganggap bahwa awal Ramadan adalah ujian terberat. Padahal, justru ujian terbesar ada di penghujungnya. Para santri mengerutkan dahi. Mereka tak langsung memahami maksudnya. Gus Baha, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara, awal Ramadan itu sulit karena kita masih beradaptasi. Tapi setelah pertengahan, kita mulai terbiasa. Nah, di akhir Ramadan, justru di sanalah ujian sesungguhnya, apakah kita tetap istiqomah atau justru mulai lalai. Seorang santri mengangkat tangan, wajahnya penuh kebingungan. Maksudnya bagaimana, Kiai? Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu menjelaskan, di awal Ramadan, masjid penuh. Semua orang berlomba-lomba membaca Al-Quran, salat tarawih, dan berbuat baik. Tapi coba lihat di akhir Ramadan. Semangat itu mulai pudar. Masjid yang tadinya ramai, perlahan mulai kosong. Orang-orang mulai sibuk memikirkan baju baru, makanan untuk lebaran, atau bahkan sibuk belanja di pasar malam. Seakan-akan yang mereka nanti bukanlah akhir Ramadan, tapi Idul Fitri. Para santri terdiam. Mereka mulai menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatian mereka. Gus Baha menghela napas, lalu menambahkan, Rasulullah dan para sahabat justru semakin giat beribadah di 10 malam terakhir. Mereka tidak sibuk dengan urusan dunia, tetapi malah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kita, justru semakin sibuk dengan persiapan lebaran. Ini tanda bahwa kita belum benar-benar memahami tujuan Ramadan. Seorang santri di barisan belakang tiba-tiba berkata lirih, jadi, Kiai, kalau kita ingin benar-benar lulus dari madrasah Ramadan, justru di akhir Ramadan ini kita harus semakin giat. Gus Ikdam mengangguk mantap. Benar, jika ingin tahu apakah Ramadan telah mengubah kita, lihat bagaimana sikap kita di 10 hari terakhirnya. Apakah kita masih menjaga semangat ibadah, atau justru semakin lalai? Suasana kembali hening. Seorang santri yang sejak tadi menunduk akhirnya memberanikan diri bertanya, tapi, Kiai, bagaimana kalau seseorang sudah terlanjur kehilangan semangat di akhir Ramadan? Apakah masih ada cara untuk memperbaikinya? Gus Baha tersenyum, lalu berkata dengan lembut, Allah selalu memberi kesempatan. Kuncinya ada di malam-malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Rasulullah bersabda bahwa ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Jika seseorang bersungguh-sungguh di malam itu, dosanya yang lalu akan diampuni, dan ibadahnya akan dilipat gandakan. Para santri semakin fokus. Mata mereka berbinar, seolah-olah baru menyadari betapa berharganya sisa-sisa waktu Ramadan yang masih tersisa. Lebih besar dari, jadi jangan terlena, lanjut Gus Ikdam. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa meninggalkan bekas dalam hati kita. Jangan hanya menjadi orang yang bersemangat di awal, tetapi melemah di akhir. Malam semakin larut, tetapi di hati para santri, ada tekad yang menyala. Mereka kini paham bahwa ujian terbesar Ramadan bukanlah di awal, tetapi di akhirnya, dan hanya mereka yang tetap istiqomah hingga detik terakhir yang akan benar-benar mendapatkan kemenangan sejati. Langit mulai menunjukkan semburat jingga, menandakan fajar semakin dekat. Di serambi pesantren, para santri masih duduk dengan hati yang penuh renungan. Ramadan telah sampai di ujungnya. Dalam hitungan jam, takbir akan menggema, menandakan bulan penuh rahmat ini akan meninggalkan mereka. Namun, di antara mereka, ada perasaan yang berbeda. Ada kesedihan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ramadan bukan sekadar bulan yang akan berlalu, tetapi seperti tamu agung yang telah mengisi hati mereka dengan cahaya. Gus Ikdam memandangi wajah-wajah santri yang dipenuhi keheningan. Ia tahu, malam ini bukan sekadar tentang ilmu, tetapi tentang perpisahan yang lebih dalam. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, lebih besar dari, banyak orang menangis saat Idul Fitri, tapi bukan karena kesedihan Ramadan pergi, melainkan karena kegembiraan duniawi. Mereka merayakan kemenangan, padahal belum tentu mereka menang.
Seorang santri menelan ludah. Kata-kata itu menohok, membuat mereka bertanya dalam hati, apakah mereka benar-benar telah memenangkan Ramadan, atau hanya merasa lega karena kewajiban telah usai. Gus Baha, yang sejak tadi menyimak, akhirnya ikut bersuara, kemenangan bukan diukur dari berapa hari kita berpuasa, tapi apakah Ramadan meninggalkan jejak dalam hati kita. Apakah setelah ini kita tetap istiqomah, atau kembali ke kebiasaan lama? Suasana semakin hening. Angin pagi berembus perlahan, membawa kesadaran yang semakin dalam. Seorang santri yang duduk di barisan depan akhirnya mengangkat tangan. Suaranya pelan, seperti menahan sesuatu di dadanya. "Kiai, bagaimana caranya agar Ramadan tidak pergi dari hati kita?" Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu menjawab, "Ramadan memang pergi, tapi pelajarannya tidak. Jika kalian ingin Ramadan tetap hidup di dalam diri, maka jangan berhenti berbuat baik. Teruskan kebiasaan membaca Al-Quran, tetaplah menjaga lisan, teruslah berpuasa, meskipun hanya sunnah." Seorang santri lainnya bertanya dengan suara bergetar, "Tapi, Kiai, bagaimana kalau setelah Ramadan semangat kami menurun? Bagaimana kalau kami kembali ke kebiasaan lama?" Gus Baha menatapnya dalam, lalu berkata dengan lembut, "Manusia memang tidak sempurna. Tapi ingat satu hal, lebih baik berjalan perlahan di jalan kebaikan daripada berlari di jalan yang salah. Jika setelah Ramadan imanmu turun, jangan menyerah. Kembalilah sedikit demi sedikit, jangan biarkan dirimu jatuh terlalu jauh." Beberapa santri mulai menunduk, menahan haru. Mereka kini sadar bahwa perpisahan yang sebenarnya bukan antara mereka dan Ramadan, tetapi antara mereka dan kebiasaan baik yang telah mereka bangun selama sebulan ini. Gus Ikdam menghela napas, lalu berkata untuk terakhir kalinya, "Lebih besar dari, jika kalian ingin tahu apakah kalian benar-benar memenangkan Ramadan, lihatlah diri kalian setelah bulan ini berlalu. Jika kalian tetap istiqomah, berarti kalian telah berhasil. Tapi jika kalian kembali ke kebiasaan lama, maka Ramadan hanya singgah, bukan menetap di hati kalian." Fajar akhirnya merekah, menghapus sisa gelap malam. Para santri menatap satu sama lain, lalu perlahan berdiri. Mereka tahu, perjalanan mereka belum selesai. Ramadan akan pergi, tetapi perjuangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik baru saja dimulai.